Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, yaitu dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1-8, demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku, perkataan terakhir orang benar memiliki arti yang sangat penting. Paling tidak seperti sebuah jendela yang menolong kita untuk melihat ke dalam hatinya, ataupun seperti memberikan kepada kita gambaran hidupnya. Saudara, dalam pembacaan kita ini, kita melihat kata-kata terakhir daripada Rasul Paulus untuk Timotius. Sangat menarik sekali melihat bagaimana Paulus tidak menunjukkan penyesalan sama sekali bahwa Paulus akan sampai pada akhir kehidupannya. Dia tetap memikirkan tugas utama daripada pemberita Injil berhubung dengan pelayanan dan juga mahkota yang akan diterimanya. Bahkan waktu Paulus berbicara kepada Timotius, dia tetap menggunakan terminologi kerajaan, bahwa ini adalah perintah raja. Sangat kagum sekali untuk melihat bagaimana seorang yang terobsesi pada pribadi Tuhan Yesus Kristus dan pemerintahannya, hingga terus mengambil dan menghidupi perkataan-perkataan Tuhan Yesus sampai pada akhir hayatnya. Apa yang dia pesankan kepada Timotius luar biasa. Itu keluar dari darah dagingnya, saya kira. Ya. Waktu dia berkata seperti ini, beritakanlah firman. Itu dia katakan, aku katakan kepadamu demi penyataan dan demi kerajaan Allah. Beritakanlah firman. Baik atau tidak baik waktunya. Siap atau tidak siap. Dia bilang siap sedia dalam segala hal. Nyatakanlah, tegurlah orang. Karena memang benar dalam memberitakan Injil. Bisa saja kita patah semangat cuma karena orang tidak mau mendengarkan kita, atau orang menolak apa yang kita katakan. Bisa saja itu membuat kita sedikit frustrasi ataupun ciut, ya kecil hati dalam memberitakan Injil. Paulus berkata tidak, demi kerajaan Allah tetaplah beritakan Injil. Sebab akan datang waktunya di mana orang tidak mau dengar lagi ajaran yang sehat. Orang tidak mau lagi mendengarkan perkataan-perkataan dari Injil. Orang cuma terbuka kepada dongeng, kepada hal-hal yang menyenangkan telinga mereka. Mereka terbuka kepada guru-guru yang seperti itu. Dia bilang tegurlah mereka, ajarlah mereka, nasihati dengan segala kesabaran dan dengan pengajaran yang benar. So, kemudian dia berkata ini, kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Bayangkan, di saat-saat terakhir, Paulus tetap punya semangat yang membara sebagai seorang pemberita Injil. Dan dia mengerti kualitas yang mengikuti pemberitaan Injil tersebut. Ya, saudaraku, di dalam ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8 dalam pembacaan kita tadi, saudara, di mana Paulus mulai menyatakan kesadarannya akan akhir hidupnya. Tapi ini tidak menunjukkan bahwa dia takut akan kematian. Sama sekali tidak, saudara. Karena dua kata yang dipakai untuk menggambarkan kehidupannya, yaitu sebagai persembahan dan juga dalam kematian yang sudah dekat, menunjukkan iman dan keyakinan tentang apa yang dia yakini serta kemana dia akan pergi. Yang sangat luar biasa, saudaraku. Paulus tetap memiliki matanya, saudaraku, terus tertuju kepada mahkota yang tersedia bagi semua orang percaya.
Jadi melihat keadaan yang pada saat-saat terakhir Paulus, dia memandang bagaimana dia berjuang dan bertanding dalam pertandingan yang benar. Saudaraku, ini luar biasa sekali bagaimana dia memandang tujuan hidupnya dan masa depannya yang ada di dalam Kristus Yesus. Luar biasa sekali. Kata-kata terakhirnya ini mengatakan kesimpulan mengenai kehidupannya. Bagaimana dia telah berjuang demi Injil. Dia telah mengerjakan pekerjaan pemberitaan Injil. Bahkan dia mengatakan kata ini, aku telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Ada hal yang luar biasa yang dia ingatkan kepada kita. Iman kita perlu dipelihara, perlu di-nourish, perlu dijaga sampai akhir hayat kita. Iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Waktu dia katakan demikian, dia berkata ini, aku udah siap. Aku siap bertemu dengan Raja di atas segala raja. Saudara, memang benar langkah awal adalah yang penting. Tapi akhir kehidupanlah yang menentukan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.